Tadi masih nyoba-nyoba yang itu udah perbaiki konflik pas nyatuin komit di bracket. Mau PR sekarang. Iya, konfliknya udah benar. Ya udah benar. Sabar. Ada. Coba gini aja caranya. Ada casan nggak ya? Pinjam casan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang setia selalu memantau acara kami, yang pastinya di IKPPNH 15 TV ya. Baik, kali ini kita agak serius-serius nih. Seperti serius ya, karena tema kali ini benar-benar serius. Kita akan sampaikan buat teman-teman mungkin yang penasaran tentang tema kita. Kita tanya dulu nih Ustadznya, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Langsung gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Kali ini Ustadz mungkin beliau Ustadz Muhammad Adi Surya Pahlawan merupakan seorang mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir Ustadz. Dan beliau juga alhamdulillahnya beliau ini adalah ketua IKPPNH Mesir, masya Allah. Sungguh luar biasa, masya Allah. Ya Ustadz, terkait masalah tema yang kita bahas kali ini Ustadz, mungkin teman-teman penasaran nih tentang keadaan antum di sana ya, di Mesir, tentang mungkin masalah COVID ini, gimana keadaan Mesir dan pribadi antum bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, Samudil, saya pribadi di Mesir ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti yang antum lihat lah, sehat ya, alhamdulillah. Dan saudara-saudara kita yang ada di Mesir, saudara-saudara Indonesia yang ada di Mesir, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan semoga lah hingga seterusnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga COVID-19 ini berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya kembali. Masya Allah. Kemudian saat ini dampak dari wabah ini terhadap pribadi sendiri itu gimana Ustaz? Dampak wabah ini untuk pribadi. Kalau dari pribadi ya, jadinya ya memang rasanya agak dirugikan. Jadinya kita sebagai mahasiswa kan biasanya berangkat kuliah, kemudian kita bertalaki bersama para masyayikh, bermujalasah dengan beliau-beliau. Kemudian juga saya ikut beberapa organisasi di Mesir. Nah, setelah adanya COVID-19 ini, saya merasa pergerakan saya terbatasi gitu. Jadinya karena kita diminta ya, jadi pemerintah Mesir itu melockdown Mesir, tapi tidak secara full time. Jadinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kemudian pihak KBRI memerintahkan kita atau meminta kita untuk stay at home gitu. Jadinya ya pergerakan kita selama pandemi ini benar-benar terbatasi. Jadinya ya merasa dirugikan, tapi insya Allah pasti ada hikmah yang besar bagi kita semua insya Allah. Ya, Masya Allah. Amin. Semoga kita selalu dilindungi ya Ustaz ya. Baik Ustaz, keterkaitan wabah dengan perilaku ibadah muslim di Mesir sana gimana Ustaz? Mungkin bisa diceritakan. Jadinya sepertinya sama seperti di Indonesia Ustaz Mutil. Jadi di Indonesia kan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa ibadah-ibadah yang ada di masjid seperti sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat ditiadakan untuk sementara waktu. Nah, sama juga seperti di Mesir. Di Mesir juga Darul Ifta namanya, yang sesuai dengan seperti MUI, itu memfatwakan kita untuk sholat di rumah gitu. Nah, adapun perbedaan antara ibadah kita ketika Ramadan dan sebelum Ramadan, ini yang sangat besar gitu perbedaannya. Yang biasanya ketika Ramadan kita sholat berjamaah, tarawih bersama para masyayikh di Masjid Al-Azhar, sekarang ditiadakan. Kemudian biasanya kita iftar bareng
orang-orang Mesir itu di masjid-masjid biasanya ada Maidatur Rahman istilahnya. Nah itu ditiadakan selama pandemi ini. Jadinya terasa akraban kita dengan teman-teman di Mesir itu kayak kurang gitu. Itu sih rasa perbedaan antara ada COVID dan sebelum adanya COVID. Tapi semua lancar semua ya, dalam mungkin belajarnya lebih difokuskan lagi ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Iya benar. Nih Ustaz, mungkin pertanyaan nih dari saya pribadi buat teman-teman ini. Dari judul yang antum angkat pada kali ini, yaitu kenapa Ustadz memilih judul yang antara tauhid dan COVID-19 ini Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan dan paparkan apa maksud dan tujuan mengangkat judul yang subhanallah dan masya Allah sangat azim ini Ustaz. Silahkan Ustaz. Ya jadinya Ustaz Nuzil, kenapa saya angkat judul antara tauhid dan corona atau COVID-19? Saya sebenarnya pernah melihat beberapa komentar dari orang-orang di media sosial bahwa mereka mengatakan COVID-19 ini ada karena peristiwa alam gitu, yang terjadi begitu saja tanpa mengaitkan ada pengatur alam gitu kan. Ya kan tahu Allah Subhanahu Wa Taala mudabbirul kaun ya, pengatur alam semesta ini. Nah jadi kenapa tauhid? Kalau misalnya kita pisahkan nih antara tauhid dengan corona kan. Kalau misalnya kita jelaskan corona sekarang itu apa? Corona itu kan wabah kan? Yeah. Wabah yang pertama kali terjadi di Cina, kemudian menyebar ke negara-negara lain, kemudian dijadikan atau ditetapkan menjadi sebuah pandemi oleh World Health Organization. Yeah. Nah, jadinya itu corona. Nah, sekarang tauhid apa? Tauhid itu dari kata wahada yuwahid kan. Jadi ifradullah ta'ala bil ibadah, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Nah, dulu kita pernah kan, mungkin teman-teman yang hadir di sini yang ikhwan yang dari Ponpes Nurul Hakim pasti ingat gitu. Kita dulu pernah belajar sama Ustaz Masyhuri tentang tauhid. Beliau semoga lah Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu beliau. Amin. Nah, jadinya kita dulu dijelaskan bahwa tauhid itu ada 3 kan. Pertama tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, keterkaitan antara corona atau COVID-19 ini dengan tauhid yang mana? Tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah mudabbirul kaun. Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta. Jadinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dialami atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita katakan, bisa kita kaitkan bahwa COVID-19 yang terjadi di antara kita ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya jadi saya ingin meluruskan pendapat saudara kita yang tadi, bahwa COVID-19 ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peristiwa alam yang biasa terjadi gitu, Ustaz Muzil. Masyaallah. Nah, karena COVID-19 ini berasal dari Allah, dari ketetapan Allah, tentu kita sebagai hambanya harus bersikap seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, jadinya insya Allah pada pembahasan kali ini saya ingin mengkerucutkan sedikit pembahasan kita tentang bagaimana sikap yang pantas bagi seorang muslim dalam menghadapi COVID-19 ini dalam perspektif tauhid, insya Allah. Masya Allah, ya. Luar biasa Ustaz, Masya Allah. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz jika muslim yang terkena COVID-19 itu berdosa besar Ustaz? Nah, bagaimana seorang muslim yang terkena penyakit COVID-19 itu berdosa besar? Apakah dapat dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia meninggalnya itu mendapatkan pahala syahid? Bagaimana seperti itu Ustaz? Pertanyaan. Jadinya Ustaz Nuzil, kebetulan pertanyaan yang antum ajukan itu ada di materi saya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu nanti. Masya Allah, antum luar
luar biasa. Nah, jadinya sebelum kita masuk ke sana, kita harus bagaimana sih sikap kita terhadap COVID-19 ini ya? Jadinya pertama kita harus yakini, Ustaz Mufil. Kita harus meyakini bahwa COVID-19 ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakana amrullah qadaran maqdura." Jadinya ketetapan jika Allah telah menetapkan sesuatu maka dia akan terjadi. Kemudian ketika kita merasa bahwa sesuatu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridho. Jadinya Rasul SAW mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin naqul qaddarallahu ma syaa fa'al." Jadinya ketika kita tertimpa sebuah ujian atau musibah, maka seyogianya kita tidak mengatakan seandainya saya kayak gini gitu. Seandainya saya kayak gini, pasti akan kayak gini. Nah, apa yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadinya ini adalah takdir Allah, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia inginkan. Karena kita sebagai hamba tentu nggak tahu kan ya ya. Kita nggak tahu ini hal ini baik nggak sama kita atau hal ini buruk nggak sama kita, hanya Allah yang tahu. Jadi setiap sesuatu yang datang kepada kita, maka itu pasti akan baik. Seperti itu ya. Dan kemudian kita lanjut sedikit. Jadinya di salah satu sikap juga yang harus kita lakukan terhadap COVID-19 ini adalah kita meyakini, kita meyakini bahwa COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, orang-orang beriman. Jadinya Allah Subhanahu wa taala itu ingin agar meningkatkan derajat kita, meningkatkan pahala kita dengan apa? Dengan COVID-19 ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna 'azamal jazaa ma'a 'azamal bala. Antum pasti tahu, Ustaz. Antum pasti tahu. Jadinya lebih tahu. Semakin besar semakin besar musibah yang kita dapatkan atau ujian yang kita dapatkan berbanding lurus dengan pahala yang kita dapatkan gitu. Jadi semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Dan dari COVID-19 ini, Ustaz Muzil dan teman-teman yang menyimak, kita yakin gitu. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita. Jadinya kita tahu dari ujian ini Allah mencintai kita. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabba qauman law wa anna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man saqata falahu sukh." Jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, sekelompok kaum, maka dia akan diuji. Tentu ketika turun COVID-19 ini kan kita merasa dirugikan. Kita merasa ini adalah musibah, kita merasa ini adalah ujian. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, tentunya dengan syarat kita harus ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ustaz Muzil dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadinya di antara sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi pandemi corona ini adalah dengan meyakini bahwa wabah ini turun menjadi rahmat bagi kita. Menjadi rahmat bagi kita dan menjadi azab bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya pernah waktu itu ketika turun wabah taun wabah taun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabah taun itu ya penyakit menular juga sama seperti corona. Nah, itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang wabah ini gitu. Bertanya, gimana sih wabah ini ya Rasulullah, katanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Annahu kana 'adaban 'ala man yasha. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran wa lam ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu fakana lahu mithlu ajri syahid. Nah, jadinya di sini dijelaskan bahwa wabah yang terjadi
dimanapun itu terjadi, itu adalah azab bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat bagi kita, masya Allah, rahmat bagi kita kaum mukminin. Tentu di samping kita bersedih dengan wabah ini, kita juga harus bergembira, karena dengan wabah ini Allah turunkan rahmat bagi kita. Masya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, barang siapa yang tertimpa wabah taun di daerahnya, maka dia harus menetap di negerinya. Jadinya menetap di negerinya, kemudian bersabar. Nah, jika dua hal ini dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Masya Allah. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang seperti yang antum tanya tadi, Ustaz Mudil. Oh iya, sebelum ke sana mungkin kita perlu ini dulu ya, perlu kita kulik lagi. Kan tadi kata Rasulullah SAW, wabah itu menjadi azab bagi orang yang dia kehendaki. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan gitu, siapa sih yang dikehendaki? Siapa sih orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan azab ini? Nah, ada hadis yang mengatakan at-ta'un syahadah lil mu'minin wa rahmatan lahum. Kemudian warijsun 'alal kafir. Jadinya ini bisa dikatakan tafsir hadis bil hadis ya. Jadinya tadi liman yasha, sekarang diperjelas lagi. Jadinya rahmat bagi siapa? Bagi orang mukmin. Kemudian azab bagi siapa? Bagi orang kafir. Nah, seperti itu. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan antum tadi, masya Allah. Itu ternyata masuk juga ke materi Anda tuh, Ustaz Mudil. Ganti, Ustaz. Ini memang pertanyaan yang mungkin banyak ya, yang dari teman-teman mungkin ini suatu pertanyaan yang saya juga bingung, Ustaz. Yang apakah orang yang terkena penyakit COVID dan kemudian dia berdosa besar, apakah dia termasuk mati syahid ketika mati, ataukah dia termasuk mendapatkan rahmat kalau dia hidup seperti itu? Jadinya dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, karya Ibnu Hajar, beliau menjelaskan di situ bahwa ada dua kemungkinan, mungkin. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu seseorang yang berdosa besar, yang muslim ya, yang berdosa besar, pertama dia tidak mendapatkan pahala syahid dan rahmat. Itu pendapat beliau, Imam Ibnu Hajar, pendapat beliau dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at am naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadinya apakah pantas kita samakan orang-orang yang melakukan keburukan dengan orang-orang yang melakukan yang beriman dan beramal soleh? Tentu ini menjadi pesan bahwa tidak sama gitu kan. Orang yang melakukan maksiat dan orang yang tidak melakukan maksiat. Antara timur dan barat gitu ya. Beratkan ya. Ya, gitu Ustaz Mudil. Jadinya ini pendapat pertama, kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, bisa jadi seseorang yang muslim kemudian dia bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkena wabah taun, dia bisa jadi mendapatkan rahmat dan pahala syahid. Ini dikuat kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan atau beliau menukilkan hadis ya. Hadis yang secara umum menjelaskan tentang ini, katanya at-ta'un syahadah di kulli muslim. Jadinya wabah itu di dalamnya ada pahala syahid bagi setiap muslim, dari likulli bermakna am, likulli muslim, jadinya semua kaum muslimin bisa mendapatkannya. Nah, tetapi beliau juga menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa derajat syahid itu ada macam-macamnya gitu. Jadi enggak semua dalam satu level. Level syahid itu ada level A, level B, level C ke bawah. Nah, jadinya berbeda level syahidnya orang muslim yang melakukan dosa besar kemudian kena wabah
dengan orang Muslim yang tidak melakukan dosa besar. Jadinya pahala syahidnya lebih tinggi orang Muslim yang tidak melakukan dosa besar. Nah, tentu kita berharap ya untuk tidak menjadi orang yang melakukan dosa besar ketika terjadi bencana seperti ini. Bahwa kita termasuk orang yang wajib. Amin ya Rabb. Masya Allah. Saran yang sangat luar biasa Ustaz, dan semoga doa tadi menjadi terijabah. Dan waktu-waktu ini mungkin waktu berijabah ya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan semoga termasuk orang-orang yang beriman Ustaz, dan beramal soleh. Kemudian Ustaz, Insya Allah Ustaz Muzil, iya. Kalau kita merujuk ke hadis yang tadi, yang falaisa min abdin yaqa'u ta'un yamkusu fi baiti, kemudian ya'lam annahu la yusibahumullah illa ma kataballahu lahu kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi dalam hadis ini kita bisa tahu gitu, syarat untuk mendapatkan pahala syahid dan rahmat itu ada dua. Pertama, kita yamkus di mana? Yamkus di makani. Jadinya kita tinggal di tempat kita. Yang kalau sekarang mungkin kan kita diperintahkan sama sama pemerintah kita untuk tinggal di rumah. Kebetulan dalam redaksi yang lain dikatakan fayam kusufi baiti, tinggal di rumahnya. Jadinya ketika orang Muslim yang kena wabah taun, dia tinggal di rumahnya, kemudian dia bersabar, maka jika terkumpul dua hal ini dalam dirinya, insya Allah akan mendapatkan pahala syahid dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ya, kemudian Ustaz, mungkin ada timbul lagi pertanyaan dari saya Ustaz moderator. Sebelum mungkin teman-teman yang mau menanyakan Ustaz ya. Gini Ustaz, bagaimana menurut antum saat ini Ustaz, yang saat ini viral ya mungkin di media sosial dan di mana menurut antum terhadap sebagian orang yang mengatakan takut itu hanya kepada Allah bukan kepada corona Ustaz. Seperti itu. Takut hanya pada Allah, terus bukan kepada corona. Bukan kepada corona. Jadinya Ustaz Muzil, takut itu ada takut yang tabi'i. Jadi takut tabi'i itu takut yang biasa, hal biasa. Kayak misalnya kita takut dengan, misalnya kita ketemu dengan harimau misalnya kan, nggak mungkin kita tinggal di sana kan, pasti kita lari. Nah ini takut tabi'i, takut yang biasa. Dan sebenarnya segala hal syariat itu sudah diatur sedemikian rupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, imma itu di Al-Quran maupun di As-Sunnah gitu. Jadinya dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Firro minal majdum, firoroka minal asad." Jadinya ketika terjadi wabah taun di zaman Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berlari dari orang yang kena taun tersebut seperti larinya seseorang dari singa. Nah, jadinya tentu kita tidak boleh hanya bertawakal ya. Kita tentu harus ikhtiar dulu. Masa kita katakan Rasulullah SAW memiliki tawakal yang rendah? Nggak mungkin kan? Rasulullah SAW adalah orang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW saja yang paling takut, yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mengatakan memerintahkan kita untuk lari dari wabah taun, seperti kita lari dari singa. Jadinya kalau takut hanya kepada Allah dan jangan takut kepada corona, ini sepertinya redaksinya kurang tepat gitu. Karena Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita untuk lari dari wabah seperti kita lari dari singa gitu. Gitu Ustaz Mazil, insyaallah semoga terjawab. Ibaratkan seperti itu ya Ustaz ya. Karena memang bahaya ya penyakit ataupun penyakit corona ini luar biasa sangat berbahaya ya, dan penyebarannya sangat cepat Ustaz ya. Benar. Kemudian Ustaz ada sih pernyataan lagi nih Ustaz. Dari mungkin masyarakat yang saat ini mungkin di Lombok juga seperti itu Ustaz. Yang begini Ustaz, bagaimana menurut antum atas pernyataan sebagian orang yang mengatakan ke pasar berani
kalau sholat ke masjid kok takut sama virus. Nah seperti itu Ustaz. Mungkin bagaimana pandangan Antun atau pernyataan Antun dengan perkataan seperti itu? Jadinya Semudil, kalau menurut saya ya, perbedaan besar ya seharusnya memang pemerintah juga memerintahkan untuk lockdown gitu kan, dalam hal biar sama-sama adil gitu, masjid di lockdown kemudian pasar juga di lockdown. Tetapi kalau kita ambil hikmahnya, kalau kita teliti lebih lanjut, kayaknya kalau masjid kan kita tiap hari misalnya nih, kalau bisa nggak ditutup masjid, kita akan datang ke masjid itu 5 kali dalam sehari. Kemudian di masjid kita nggak hanya berdiri kan, kita juga sujud, bahkan kita sujud dan menempel hidung dan mulut kita, padahal sumber dari COVID-19 itu adalah wajah kita gitu, akan lebih mudah tersebar. Kalau sekiranya di pasar atau di mall gitu kan, kita ke sana hanya seminggu sekali mungkin atau sebulan sekali, kemudian tidak terlalu crowded gitu, nggak terlalu rame kan gitu biasanya. Dan Islam itu menjaga nyawa manusia gitu. Jadi sekiranya jika sholat Jumat itu atau sholat berjamaah itu bisa membahayakan jiwa kita, misalnya sekarang kan, membahayakan jiwa kita karena tersebarnya COVID-19 ini. Jika suatu ibadah bisa membahayakan nyawa kita, maka dalam Islam bisa ditiadakan. Karena dalam kaidah fikih menyebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil mafalih. Jadinya menghindari keburukan itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan kebaikan, gitu. Karena mungkin bahkan di zaman Rasulullah SAW saja hanya karena hujan lebat itu ditiadakan sholat berjamaah. Hanya hujan lebat saja. Nah apalagi seperti virus COVID-19 yang mematikan kan. Iya, betul. Justru tentu kita harus lebih berhati-hati gitu. Kita boleh meniadakan selama ada COVID-19 ini, tapi ketika telah hilang, insya Allah kita akan seperti biasa lagi. Dan mungkin perkara juga tentang kematian seorang muslim itu sangat besar ya Ustaz ya. Benar. Atau bahkan kita satu tetes darah seorang muslim aja itu luar biasa Ustaz. Bagus Ustaz, mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Dan untuk teman-teman yang mau menanyakan terkait tentang tema yang kita angkat kali ini tentang antara tauhid dan COVID-19, bisa langsung menanyakan melalui grup yang telah kita buat. Kita tunggu pertanyaan ya Ustaz. Ya. Dan kabar gembira buat teman-teman yang selalu setia menonton di channel kami yang ketika pematerinya adalah Ustazah Nani, itu ada perlombaan yang dibuat oleh Ustazah Nani, yaitu membuat quote. Ya, alhamdulillah pemenangnya sudah ditemukan pada saat ini. 3 pemenang yang mendapatkan, insya Allah mendapatkan hadiah dari kami admin yang dari teman-teman PPNH 2015, insya Allah mendapatkan hadiah. Alhamdulillah buat teman-teman. Di antara pemenang yang pertama adalah ini, mungkin kita sampaikan dulu Ustaz ya. Pemenang pertama yaitu Muhammad Hifzul Mursyid, Masya Allah. Kemudian yang kedua nih, pemenang kedua yakni Nur Jannah, Masya Allah. Dan pemenang ketiga yakni Azka Azizi, Masya Allah. Buat para pemenang, semoga selalu setia menonton channel kami dan mendapatkan manfaat di channel kami. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu Ustaz. Amin. Baik Ustaz, kita tunggu pertanyaan buat dari teman-teman ini. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mengganjal terkait tentang hal corona pada saat ini Ustaz.
Ya, sepertinya belum ada pertanyaan, Ustaz. Belum ada pertanyaan. Mungkin nggak ada pertanyaan, Ustaz. Iya, kayaknya seperti itu. Mungkin pada sibuk nih lagi ngurus masakan dan mungkin persiapan untuk berbuka ya, Ustaz ya. Di Mungkin Indonesia udah jam berapa sekarang? sudah jam 5 lebih, Ustaz. Bahkan hampir Kalau di sini jam sekarang mau jam 12 kalau di sini sekarang. 12. Kita beda 6 jam. Masya Allah. Gimana nih Masir? Aman-aman. Semoga antum selalu aman di sana, Ustaz. Amin ya Rabb, amin. Oh, sekarang siang ya, Ustaz ya? Iya. Ya, apa ya kalau kita buka duluan nih? Gak apa-apa nih. Masya Allah, Masya Allah. Tadi kita bahas juga tentang masalah corona, Ustaz. Tapi salah seorang pasien kita tanya-tanya nih terkait tentang beliau kan pasien yang terkena penyakit COVID-19 ini. Kita banyak tanya dengan beliau. Mungkin masalah dari kenanya sampai selesainya. Beliau nggak nonton tadi, Ustaz ya? Nah, saya nggak nonton tadi. Insya Allah ya. Nah, saya tadi cerita. Insya Allah nanti kita nonton secara tulangnya. Iya, siap. Mau ditonton, saya tetap selalu setia menonton kami, Insya Allah. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe atau kunjungi channel kami di YouTube, yakni IKPPNH 15 TV, untuk segera share atau mengkomen atau yang pastinya subscribe ya untuk teman-teman ya yang setia menonton acara kami. Untuk Ustadz mungkin kali ini kita sudahi ya Ustadz ya. Karena Ustadz Muzil, boleh saya sampaikan sedikit? Oh ya Ustadz, boleh Ustadz, mungkin berapa jadinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ya. Mana Rasul SAW mengabarkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di akhir bulan Ramadan. Kemudian kita dikasih lagi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil. Nah, teman-teman, mungkin ini sudah terlambat, tapi nggak ada kata terlambat ya. Betul. Nah, jadinya kalau sekiranya kita berpikir bahwa jadinya gini, penentuan awal dan akhir Ramadan itu perkara ijtihad. Jadinya kita tidak bisa memastikan secara pasti bahwa malam ini adalah ganjil atau genap. Nah, maka dari itu, bagaimana cara yang paling tepat agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Syekh bin Baz, dia mengatakan, man qamal 'ashr jami'an adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam terakhir, 10 malam terakhir semuanya, maka dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadinya teman-teman, mari kita perbanyak amalan ibadah kita di hari-hari terakhir ini. Sebentar lagi benar-benar Ramadan akan meninggalkan kita, segala kemuliaan yang ada di bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita maksimalkan sebaik-baiknya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ini agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi corona ini. Semoga kita menemukan Lailatul Qadar dan kita pas di Lailatul Qadar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin amin ya Rabb. Mungkin itu aja Ustadz Muzil. Kalau misalnya ada yang baik dan yang saya sampaikan itu Allah, jika ada yang buruk itu dari saya pribadi, maaf terbesarnya. Saya kembalikan ke Ustadz Muzil. Syukron Ustadz atas materinya yang Masya Allah Ustadz, yang mungkin kita bisa gali manfaat dan dari apa yang telah Ustadz sampaikan dan paparkan. Semoga ini menjadi awal kita untuk senantiasa beribadah dan senantiasa untuk menjaga ibadah-ibadah kita, termasuk di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena tidak lain hanyalah Allah yang dapat mampu membantu kita di dalam lancarnya ibadah kita. Karena Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, bahwasanya itu adalah tujuan kita beribadah kepada Allah. Iyyaka nasta'in, bahwasanya itu adalah sarana tujuan itu. Sarana bahwasanya Allah lah yang menolong kita di dalam menjalankan ibadah itu. Semoga kita selalu diberi pertolongan di dalam kita beribadah kepada Allah. Amin. Mungkin kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallahu khairan katsiran atas hafalannya Ustaz.
Sekian dari saya Abdul Muzil Furqan selaku moderator. Anjur pamit atas apa yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Langsung keluar ya Ustaz ya? Ya, sampai jumpa Ustaz di Lombok, tunggu antum. Insya Allah.